Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya masih akan membawakan kisah Sudiro, kisah dari Mas Untung Prasetyo, yang mana Sudiro sudah mencapai sedang bertarung ya melawan sosok Kromodewo di Wilawang Dwipa, yang mana di part kemarin itu Sudiro nih tewas apa enggak nih ya, tapi kayaknya sih enggak, mudah-mudahan enggak ya. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi ternyata lupa nih belum diklik tombol subscribe ya, yuk diklik dulu tombol subscribe untuk channel Ilo Entry. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry kami akan upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Wanadrikarma. Kromodewo jaga gerbang kedua. Kisah Sudiro. Namun, belum sempat Ki Condrowongso dan yang lainnya menjawab apa yang baru saja dikatakan oleh Bolarjo, tiba-tiba gelombang energi besar kembali muncul dari medan pertarungan di sana. Mereka melihat keempat tubuh Sudiro kembali menyatu dan berubah menjadi sosok manusia bertubuh kekar dengan kulit bersisik merah kehitaman. Kurang ajar, kau telah mempermainkan perasaanku, Diro. Ujar Ki Condrowongso sambil tertawa ketika melihat Sudiro telah bertiwikrama dengan sosok Tirtabagya. Tubuh Sudiro kini berdiri tegak di medan pertempuran berbalut sisik merah kehitaman yang berkilau mengerikan di bawah cahaya remang Wilawang Dwipa. Dari tubuhnya memancar gelombang energi panas membara, membuat tanah di sekitarnya retak dan udara bergetar. Mata Sudiro yang kini berpendar merah menyala menatap tajam ke arah Kromodewo. Senyumannya tipis, dingin, membawa aroma bahaya yang membuat makhluk bertanduk yang tersisa di medan tempur gemetar tanpa sadar. Untuk pertama kalinya, Kromodewo tidak hanya tersenyum remeh. Alisnya sedikit berkerut dan matanya yang tajam menajamkan pandangannya ke arah Sudiro yang kini telah bertiwikrama. Gelombang energi dari tubuh Sudiro jelas bukan kekuatan biasa, tapi sudah setara dengan kekuatan Bolarjo dan juga Ki Condrowongso. Tanpa membuang waktu, Kromodewo mengangkat kedua tangannya. Langit Wilawang Dwipa langsung bergetar, membentuk pusaran energi kelam di atas kepalanya. Dari pusaran itu turun kilatan petir hitam menyambar langsung ke arah Sudiro. Namun Sudiro tidak mundur. Dengan satu hembusan nafas, dari tubuhnya meledak semburan api raksasa berbentuk ular naga menerjang kilatan petir itu. Benturan antara kekuatan api dan petir menciptakan ledakan dahsyat, membuat tanah di bawah mereka ambles beberapa jengkal. Ki Condrowongso, Gatrapawira, Wanarupa, dan Wanageni mundur beberapa langkah, menahan hempasan energi yang terasa begitu hebat. Mereka semua hanya bisa menyaksikan pertarungan itu, pertempuran antara dua kekuatan besar yang tidak lagi bisa dijangkau oleh manusia biasa. Kromodewo melesat ke arah depan, tubuhnya berubah menjadi bayangan merah darah, tangannya yang berujung kuku hitam menebas ke arah Sudiro. Tetapi Sudiro dengan kekuatan dari energi Pancawara dan juga ajian Sindung Geni menangkis serangan itu dengan pukulan tangan kosong yang menghasilkan ledakan kejut yang membuat Wilawang Dwipa bergetar dengan hebat. Dalam sekejap, kedua sosok itu lenyap dari pandangan mata biasa, berganti dengan rentetan suara dentuman keras di udara. Mereka bertarung dengan kecepatan yang bahkan mata Ki Condrowongso pun sulit untuk mengikuti.
Tiba-tiba saja, dari dalam pusaran pertempuran itu, tubuh Kromodewo terlihat terpental, menghantam tanah dengan keras menciptakan sebuah kawah besar. Namun, saat debu mengendap, Kromodewo justru berdiri kembali, tersenyum dengan tatapan penuh gairah bertarung. Bagus, bagus sekali manusia, teriak Kromodewo dengan suara menggema. Baru sekarang aku merasa hidup kembali, imbunya yang merasa senang karena telah mendapatkan lawan yang sepadan. Ini baru permulaan, Kromodewo, balas Sudiro dengan suara penuh bergemuruh. Debu dan reruntuhan berterbangan. Ketika Sudiro dan juga Kromodewo kembali berbenturan, setiap pukulan mereka berdua membelah udara. Setiap tendangan mereka mengguncangkan tanah, namun perlahan sesuatu mulai berubah. Ki Condrowongso yang mengamati dengan cermat dari arah kejauhan tiba-tiba saja berseru lirik. Lihatlah, energi Kromodewo mulai memudar, seru Ki Condrowongso yang disambut wajah tegang dari Gatra Prawira, Wanarupa dan juga Wanageni. Dan benar saja apa yang dikatakan oleh Ki Condrowongso, aura kelam yang sedari tadi menyelubungi tubuh Kromodewo kini terlihat beriak tak beraturan dan sesekali menipis, lalu bergoyang seolah rapuh. Sementara itu, Sudiro yang masih bertiwikrama dengan sosok Tirta Bagya dan juga menggunakan energi Pancawara mulai menemukan saat yang tepat untuk melakukan serangan pamungkasnya. Dan ketika saatnya tiba, Sudiro pun segera melesat menjauh dari Kromodewo. Lalu ia merapalkan ajian Sindung Geni. Kromodewo pun menyadari apa yang hendak dilakukan oleh Sudiro. Dia segera meluncurkan gelombang energi hitam dari kedua tangannya, dan bersama dengan itu dia membentuk dinding pelindung baru serta kembali mengeluarkan 9 bola api hitamnya yang langsung melesat dengan cepat ke arah Sudiro. Namun Sudiro yang masih memiliki energi besar terus melesat di antara bola-bola api hitam itu. Gerakannya terlalu cepat dan terlalu liar untuk dibidik, dan dalam satu lompatan besar Sudiro pun mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membangkitkan ajian Sindung Gede. Kromodewo yang tidak merasakan adanya energi yang melesat ke arahnya hanya bisa tersenyum, tapi beberapa detik berikutnya senyuman itu berubah menjadi sesuatu yang menakutkan ketika dia mulai merasakan hawa panas dari dalam tubuhnya. Perlahan tapi pasti, Kromodewo mulai kehilangan aliran kekuatannya. Dia terhuyung ke arah belakang sambil terus menahan rasa sakit yang teramat sangat yang berasal dari dalam tubuhnya sendiri. Aura kelam di sekeliling tubuhnya mulai memudar. Wajahnya kini tampak mengejang marah, tapi juga terlihat putus asa. 9 bola api hitam yang terus mengelilinginya perlahan menghilang, dan setelah itu Kromodewo jatuh bersimpuh sambil memegangi bagian depan tubuhnya yang terasa sangat panas. Kromodewo terdiam dalam posisi bersimpuh. Tubuhnya gemetar menahan amukan hawa panas dari dalam. Asap tipis mulai mengepul dari sela-sela baju zirahnya, dan energi pelindung yang semula menyelubungi tubuhnya dengan kuat telah tercerai-berai seperti kabut yang tertiup oleh angin. Di sekelilingnya, tanah yang tadi membara kini mulai menjadi retak-retak, melepaskan uap panas seakan turut merasakan segala penderitaannya. Sudiro berdiri tidak jauh darinya. Tubuhnya masih menyala samar oleh aura Pancawara dan juga ajian Sindung Geni yang baru saja ia padukan. Nafasnya terasa berat, tapi matanya tetap tajam dan juga waspada jika sang penjaga gerbang mencoba melakukan tipu daya terakhirnya. Kromodewo mengangkat kepala perlahan, tatapannya tajam namun tidak lagi penuh dengan kesombongan. Dia menatap ke arah Sudiro, tidak dengan kebencian, melainkan dengan tatapan penuh pengakuan. Aku menyerah, aku mengaku kalah, ujar Kromodewo yang tentunya membuat Ki Condrowongso, Bolorejo, Gatra Prawira, Wanarupa dan juga Wanageni berdecak kagum atas apa yang telah dilakukan oleh Sudiro.
Setelah mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Kromo Dewo, Sudiro pun langsung mendekat ke arah tubuh penjaga gerbang kedua di Wanadri Karma itu dengan penuh ketenangan. Sudiro berdiri tepat di hadapan Kromo Dewo dan langsung merubah wujudnya. "Tahan sebentar, Tuan. Aku akan mengeluarkan ajian Sindung Geni yang masih berada di dalam tubuhmu," ujar Sudiro yang dibalas anggukan kepala dari Kromo Dewo. Setelah merapal mantra ajian Sindung Geni, Sudiro pun lalu melakukan gerakan dengan mengangkat kedua tangannya dan tak lama kemudian Kromo Dewo menggeram. Lalu dari mulutnya keluarlah ribuan butiran debu merah menyala yang melayang membumbung ke udara berputar membentuk pusaran kecil sebelum akhirnya menghilang dihembuskan angin Wilawang Dwipa. Tubuh Kromo Dewo yang semula terasa tegang perlahan-lahan mereda, nafasnya tersengal-sengal, wajahnya pucat, namun ada ketenangan yang kembali disorot matanya. Kromo Dewo pun perlahan mengangkat wajahnya. Dia menatap Sudiro dengan tatapan penuh rasa hormat. "Maafkan aku, Tuan," ujar Sudiro seraya memberikan penghormatan kepada sosok Kromo Dewo setelah dia dapat mengeluarkan ribuan butiran debu api dari ajian Sindung Geni. Aku tidak menyangka jika aku akan dikalahkan oleh siasat sederhana seperti itu." Balas Kromo Dewo sambil tertawa lepas setelah rasa sakit yang baru saja dialaminya itu sudah hilang sepenuhnya. "Maafkan kami, Romo," ujar Bulorjo yang datang ke tempat Sudiro dan Kromo Dewo berada. Tidak mengapa, Ger. Aku mengakui jika anak manusia ini pantas untuk melewati gerbang Wilawang Dwipa," balas Kromo Dewo dengan wajahnya yang kembali terlihat tenang. Siapakah namamu?" tanya Kromo Dewo sambil menepuk pundak Sudiro. "Namaku Sudiro, Tuan," balas Sudiro sambil tersenyum. "Kapan kau membawa ilmu ajian itu bisa masuk ke tubuhku, Sudiro?" tanya Kromo Dewo penasaran. "Ketika salah satu dari tubuhku meledak tepat di hadapanmu, Tuan," balas Sudiro yang membuat Kromo Dewo, Bulorjo, dan juga Ki Condro Wongso serta yang lainnya berdecak kagum karena tidak menyangka jika siasat yang dilakukan oleh Sudiro itu akan membuahkan hasil. Baiklah Diro, kau memang layak untuk bisa sampai ke lembah Segoro Geni," ujar Kromo Dewo dengan wajah yang terlihat lebih bijaksana. Tidak lama setelah itu, Kromo Dewo lalu mengangkat tangan kanannya. Begitu tangan Kromo Dewo terangkat tinggi, dari ujung jemarinya memancar semburat cahaya kembasan yang berdenyut. Perlahan cahaya itu melesat ke arah gerbang raksasa Wilawang Dwipa. Gerbang batu purba yang berdiri menjulang hingga menembus kabut langit Wanadekarma. Saat cahaya itu menyentuh permukaan gerbang, terdengar suara gemuruh rendah, seolah-olah bumi sendiri bergejolak. Retakan halus mulai menjalar di sepanjang ukiran kuno yang menghiasi pintu, membuat simbol-simbol kuno di permukaannya berkilauan bagai bintang-bintang hidup. Wilawang Dwipa yang sekian lama tertutup rapat kini perlahan-lahan bergeser, bukan hanya bergerak tapi seolah menghela nafas panjang yang menggetarkan udara di sekitarnya. Tanah bergetar dan angin panas bercampur debu berpusar di sekitaran tempat itu. "Silakan lanjutkan perjalanan kalian. Semoga saja salah satu dari kalian dapat menaklukkan penjaga gerbang ketiga di Wanadri Karma ini," ujar Kromo Dewo sambil menganggukkan kepalanya. Sudiro menatap Kromo Dewo dengan sorot mata yang dipenuhi rasa hormat. Di balik tubuhnya yang kekar terpancar ketenangan seorang pejuang yang telah melewati batas antara hidup dan mati. Dan dengan kemampuan yang dimilikinya itu, dia pun tidak menyangka jika dia akan mampu menaklukkan sosok Kromo Dewo yang memiliki kekuatan serta kesaktian tinggi. Terima kasih atas kesempatan ini, Tuan," ujar Sudiro perlahan sambil menganggukkan kepalanya.
Kromodewo tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Angin panas meniup jubah hitam tuanya dan rasa kagum pun terpancar dari wajahnya. Dia tahu jika Sudiro memiliki sesuatu yang jarang dimiliki oleh sosok manusia biasa pada umumnya, dan salah satunya adalah keteguhan hati serta keyakinan yang tidak tergoyahkan. Tanpa rasa ragu, Sudiro pun melangkah masuk ke dalam gerbang Wilawang Dwipa yang kini telah terbuka, lalu diikuti oleh sosok Ki Condrowongso, Bolorejo, Gatrapawira, Wanarupa dan juga Wanageni. Dalam langkah-langkah mereka yang penuh keheningan itu, mereka masing-masing menyiapkan hati yang lebih kuat untuk menghadapi perjalanan yang jauh lebih berbahaya daripada apapun yang pernah mereka lalui. Saat pertama kali memasuki Wilawang Dwipa, udara di sana terasa sangat berat. Seolah-olah setiap tarikan nafas membawa masuk beban dari masa lalu. Langit di atas tidak lagi seperti langit biasa, tapi berwarna abu-abu keunguan dan bergulung-gulung seperti samudra awan tanpa dasar, dengan kilatan petir halus berwarna emas yang sesekali muncul tanpa suara. Di area sekitaran gerbang, energi magis terasa begitu kental hingga setiap gerakan terasa berat, seolah ruang dan waktu bergetar dengan pelan. Suara langkah kaki sendiri terdengar lambat dan bergema berkali-kali, seakan-akan dipantulkan oleh ribuan dimensi yang ada di sekitaran. Tanah Wilawang Dwipa terasa keras dengan tekstur berbatu, namun memancarkan cahaya samar kemerahan dari retakan-retakannya, seakan-akan energi murni di alam gaib itu mengalir di bawah permukaannya. Pohon-pohon tinggi menjulang di kejauhan, berbatang hitam dan berdaun kecoklatan seperti kering, lalu berayun-ayun meskipun tidak ada angin di sana. Di kejauhan, tampak dinding batu dan juga pilar-pilar raksasa berdiri tegak dengan berukiran simbol-simbol gaib yang bersinar. Pilar-pilar itu terlihat seolah menopang langit yang ada di Wilawang Dwipa, menambah kesan dan auranya sangat mirip dengan aura dari Kromodewo. Di tengah suasana yang serba asing dan penuh dengan aura magis yang menekan, rombongan kecil yang kini dipimpin oleh Bolorejo terus melangkah memasuki kedalaman Wilawang Dwipa. Sudiro memperhatikan sekeliling dengan seksama. Di kanan kiri mulai tampak batu-batu yang melingkar mengapung pelan di udara, dan bahkan beberapa dari batu tersebut mengeluarkan suara berdengung rendah seperti mantra yang terus diucap berulang-ulang. Langit Wilawang Dwipa juga tidak pernah benar-benar diam. Awan-awan keunguan itu seperti makhluk hidup, terkadang membentuk wajah-wajah samar atau mata besar yang hanya muncul sesaat lalu lenyap seperti mimpi buruk. Dari celah-celah langit itu, sinar kemasan turun seperti benang cahaya yang indah, namun jika disentuh akan menunjukkan kilasan masa depan atau kenangan di masa lalu yang terpendam di dalam jiwa. Langkah mereka semakin berat karena di sekitar jalur mulai muncul medan kabut jingga yang berputar dengan cepat. Kabut itu tidak membahayakan tubuh, namun menyerang pikiran. Sudiro sempat terhenti sesaat mendengar suara ibunya yang telah lama meninggal dunia memanggil-manggil namanya, tapi dia segera sadar. Dia menarik nafas dalam-dalam lalu tetap menatap lurus ke depan. Semakin dalam mereka melangkah, langit mulai berubah. Warna ungunya bergeser perlahan menjadi merah tua, pertanda bahwa mereka semakin dekat dengan batas wilayah ketiga gerbang Trisaka Aji. Tapi sebelum sampai di sana, mereka tahu Wilawang Dwipa belum mengungkapkan semua rahasianya. "Maafkan aku, Diro, karena aku telah meremehkan kemampuanmu," ujar Bolorejo yang memecah keheningan dalam setiap langkah mereka. "Tidak mengapa, Ki. Anggap saja hari ini adalah hari keberuntunganku," balas Sudiro dengan tenang. "Nasib baik bukan hanya milikmu, Diro, tapi dia sedang berpihak kepada kita semua," sahut Ki Condrowongso. "Setelah ini, apa yang akan kita lakukan, Condro?" tanya Bolorejo yang belum mengetahui siasat mereka untuk menghadapi penjaga gerbang ketiga Trisaka Aji. "Pertanyaanmu itu loh terdengar seperti basa-basi, Rejo.
balas Ki Condro Wongso sambil tertawa keras. Aku tidak akan merencanakan apapun, Rejo, jika memang kau masih tidak mempercayaiku, imbu Ki Condro Wongso yang membuat Bolorejo terdiam. Lalu, siapakah yang akan menghadapi Bandono Jiwo Condro? Tanya Bolorejo setelah suasana di sana hening sesaat. Bagaimana jika dirimu saja, Rejo? Bukankah kau sudah mengenal sosok makhluk-makhluk sinting itu? Balas Ki Condro Wongso dengan tawanya yang menggema di Wilawang Dwipa. Mengapa tidak dirimu sendiri saja, Condro? Apa kau tidak ingin membalaskan kekalahanmu dulu? Tanya Bolorejo sambil tersenyum. Tidak Rejo, aku tidak ingin mati dalam kehampaan ditelan oleh ilusi Bandono Jiwo. Dia adalah satu-satunya makhluk yang tidak hanya membuatku jera, tapi juga menyadarkanku jika masih ada hal lain yang lebih berharga di dunia ini daripada apa yang aku inginkan kala itu. Balas Ki Condro Wongso yang kini membuat Bolorejo ikut tertawa. Tawa Bolorejo menggema di antara lengang dan aura berat di Wilawang Dwipa. Namun di dalam tawa itu ada ketegangan yang tidak bisa disembunyikan. Udara di sekitaran mereka mulai berubah kembali menebal, dingin, dan sedikit beraroma getah kering, tanda bahwa wilayah yang akan mereka masuki berikutnya adalah wilayah dengan ilusi dan juga ujian batin yang jauh lebih kejam daripada sebelumnya. Jadi, siapa sebenarnya Bandono Jiwo itu, Ki? Tanya Sudiro kepada Bolorejo setelah makhluk gaib penjaga hutan Kramaseta itu berhenti tertawa. Bolorejo dan Ki Condro Wongso saling pandang sejenak. Angin lembut bertiup mengangkat debu keperakan dari tanah Wilawang Dwipa seakan ikut menanti jawaban. Bandono Jiwo adalah penjaga Trisaka Aji gerbang ketiga yang ada di Wanadikarma. Tapi dia tidak seperti penjaga-penjaga sebelumnya, Diro. Jawab Bolorejo yang seketika itu juga auranya berubah ketika ia mulai menceritakan tentang sosok Bandono Jiwo. Dia bukan hanya kuat, Diro, tapi juga tidak memiliki wujud asli. Bandono Jiwo dapat menyentuh kesadaran terdalam dari jiwa lawannya. Dia bisa menggali ketakutan, harapan, dan bahkan kebencian yang terpendam, lalu mewujudkannya dalam bentuk ilusi. Sambung Ki Condro Wongso menjelaskan. Ketika aku pertama kali bertemu dengannya, aku justru melihat diriku sendiri. Namun bukan sebagai aku yang sekarang, tapi sebagai Condro Wongso yang dahulu, ambisius, kejam, dan tanpa arah. Dan dia membiarkan aku bertarung dengan diriku sendiri. Setelah itu dia melumatku dalam kehampaan yang tidak berujung, menelan jiwaku, lalu membuatnya seolah tidak pernah ada. Aku tidak tahu lagi siapa diriku, dan dalam ilusi itu aku terombang-ambing cukup lama sebelum Ki Kromodewo datang menyelamatkanku. Imbu Ki Condro Wongso menjelaskan. Lalu bagaimana caranya menaklukkan makhluk itu, Ki? Tanya Wanarupa yang digadang-gadang mampu menandingi kekuatan dari sosok Bandono Jiwo. Bukan dengan kekuatan, Wanarupa, tapi dengan penerimaan. Mereka yang mampu melewati Bandono Jiwo adalah makhluk yang sudah bisa berdamai dengan semua luka dalam dirinya. Balas Ki Condro Wongso menjelaskan. Dan di antara kita, hanya kaulah yang bisa menandingi makhluk itu, Wanarupa. Imbu Ki Condro Wongso dengan tatapan penuh keyakinan. Mendengar penuturan dari Ki Condro Wongso yang syarat akan makna, suasana di antara mereka kini menjadi hening, seakan seluruh Wilawang Dwipa ikut menahan nafas. Aura magis yang menyelimuti tempat itu terasa semakin pekat, dan di kejauhan kabut tipis berwarna keungu-unguan mulai terurai perlahan membuka jalur menuju gerbang Trisaka Aji. Jalur itu tidaklah lurus, melainkan meliuk bagai ular raksasa dihiasi pilar-pilar batu menjulang yang kini tampak retak dan berdenyut halus seperti urat nadi dunia gaib.
Wana Rupa berdiri tenang di tengah kelompok mereka, namun dari tubuhnya mulai terpancar energi lembut bercahaya kehijauan, sebuah aura yang tidak menyala terang melainkan hangat dan dalam, seperti pancaran dari jiwa yang tidak lagi menyimpan kemarahan ataupun kesombongan. Langkahnya perlahan bergerak, mendekati arah jalur ilusi tanpa keraguan, seperti seseorang yang telah melepaskan beban duniawi. Tanah yang dipijaknya tampak bergetar, retakan-retakan kecil memancarkan sinar putih samar, membentuk jalur cahaya yang mengikuti jejak kakinya. Pohon-pohon kering di sekitaran Wilawang Dwipa mulai menggugurkan daunnya, bukan karena kematian, melainkan sebagai simbol pensucian. Daun-daun itu melayang perlahan di udara, meliuk-liuk sebelum akhirnya menghilang satu persatu begitu menyentuh tanah. Sementara itu, dari arah tempat gerbang Trisaka Aji berada mulai tampak bayangan kabur yang berubah-ubah bentuknya, kadang seperti manusia, kadang menyerupai binatang, lalu mengabur lagi menjadi pusaran kabut. Tidak ada suara, tidak ada teriakan, hanya keheningan yang menusuk dan menekan dada, seolah setiap makhluk yang mendekat sedang diawasi dan ditelanjangi pikirannya untuk dihadapkan pada cermin jiwa terdalam. Ki Condrowongso, Bulurjo, Sudiro, dan yang lainnya hanya dapat menyaksikan dari kejauhan. Mereka tahu jalur menuju Trisaka Aji adalah ujian pribadi yang tidak bisa dilalui bersama. Bahkan Sudiro yang telah melampaui batas kekuatan manusia biasa kini hanya berdiri mematung, menyadari bahwa ini adalah medan pertarungan yang berbeda dari semua yang pernah dihadapi. Medan batin di mana kekuatan tidak berguna jika hati belum selesai dengan dirinya sendiri. Langit Wilawang Dwipa perlahan berubah, tidak lagi gelap kelam, tapi mulai memancarkan semburat lembut hingga keemasan. Cahaya itu bukan datang dari matahari, melainkan dari kesadaran yang mulai terbuka, dari lapisan-lapisan realitas yang terangkat satu demi satu. Apakah kau siap dengan gerbang Trisaka Aji serta pertemuanmu dengan sosok pendono jiwa rupa? Tanya Sudiro sambil menatap sahabatnya itu dengan wajah yang tegang. Tidak ada alasan untuk tidak siap, Diro. Kita adalah kesatria yang dengan sabar telah memilih jalan yang tidak mudah untuk dilalui, balas Wana Rupa dengan tegas. Satu hal yang harus kalian semua ketahui adalah kita tidak akan tahu apakah kita sudah sampai di gerbang ketiga itu atau belum. Jadi jangan berpikir jika akan ada gerbang besar yang menyambut kita seperti di gerbang pertama dan kedua, karena kita tidak tahu di mana letak gerbang Trisaka Aji itu berada, ujar Bolorjo menjelaskan. Dan yang paling penting adalah kita harus siap jika Bandono Jiwo ternyata mendatangi kita semua yang berada di tempat ini, Ibu Bolorjo menjelaskan. Gerbang Trisaka Aji bukanlah gerbang yang bisa dilihat dengan mata biasa. Dia adalah gerbang yang muncul bukan dari luar, tapi dari dalam diri kita sendiri. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah kita tidak tahu sampai waktunya tiba, sambung Ki Condrowongso. Mendengar apa yang telah dikatakan oleh Bolorjo dan juga Ki Condrowongso, Sudiro, Gatrapawira, Wana Rupa dan Wana Geni saling beradu pandang. Mereka yang baru pertama kalinya menginjakkan kaki di Wilawang Dwipa itu merasa jika apa yang akan mereka hadapi nanti pastinya lebih berat daripada sebelumnya. Namun walaupun begitu, mereka juga tahu jika tidak ada lagi keraguan dan tidak ada lagi ketakutan, semua harus dihadapi walaupun mereka harus bertaruh nyawa di tempat itu. Keheningan mencekam menyelimuti langkah mereka setelah penjelasan dari Bolorjo dan juga Ki Condrowongso. Di antara gemuruh samar kabut dan desiran energi halus yang mulai merambat di kulit, muncul kesadaran yang mendalam. Mereka tidak sedang berjalan menuju sesuatu, tapi justru telah berada di dalamnya. Gerbang Trisaka Aji bukanlah pintu gerbang yang menanti untuk diketuk, tapi dia adalah ujian tanpa wujud, perangkap tanpa bentuk, dan cerminan dari jiwa yang paling dalam tersembunyi.
Gatra Prawira menghela nafas panjang, tangannya mengencang pada gagang senjata yang tidak pernah jauh darinya. Namun kali ini senjata itu terasa seperti sia-sia. Dia tahu musuh berikutnya bukanlah makhluk yang bisa ditikam ataupun dibelah, melainkan bayangan-bayangan dari sosok-sosok makhluk gaib, atau mungkin sang penjaga gerbang Trisaka Aji itu sendiri. Wanarupa yang sedari tadi berjalan tepat di depan Wanageni tampak menunduk, tatapannya kosong, tapi tubuhnya tetap terus maju. Kabut putih yang menggulung perlahan seolah mencoba menelan mereka satu persatu, membelai kesadaran dan menyelinap masuk ke dalam pikiran. Aura magis yang berada di tempat itu bukan sekedar energi, tapi kesadaran yang hidup, mengamati, mencatat, dan juga menilai. Sementara itu Wanageni yang biasanya penuh semangat dengan nyala api keberanian, kini ia berjalan lebih pelan. Di balik matanya yang menyala tersimpan sebuah rasa gelisah. Dia merasa seolah sedang diperiksa oleh kekuatan yang tahu segalanya tentang dosa-dosanya, keraguan yang tidak pernah dia akui, dan juga kemarahan yang selama ini dia sembunyikan. Sudiro melangkah tanpa ragu. Dia bukan tanpa rasa takut, tapi justru karena dia telah berdamai dengan rasa takutnya itu sendiri. Baginya perjalanan ini bukanlah hanya tentang menaklukkan gerbang ketiga. Ini adalah jalan pulang untuk menuju pemahaman bahwa kekuatan sejati lahir bukan dari kemenangan atas orang lain, tapi dari pengenalan terhadap diri sendiri yang terdalam. Ki Condrowongso yang berada di barisan paling belakang memperhatikan mereka semua dengan seksama. Wilawang Dwipa terus saja bergelora seolah menjadi wadah bagi kesunyian semesta yang menunggu, hingga satu demi satu di antara mereka mulai dipisahkan oleh kabut kesadaran, dan ujian Trisaka Aji pun dimulai. Mereka semua melanjutkan langkah menembus kabut pekat yang mulai muncul. Aura terasa semakin mencekam dan kabut hitam pun semakin menebal yang menghalangi pandangan mereka. Tidak berselang lama, tiba-tiba saja Wanarupa menghentikan langkah kakinya ketika pandangannya tertuju pada sebuah bangunan yang melayang di atas danau yang seolah tidak berujung. Danau itu tidaklah berair, melainkan dipenuhi oleh kabut putih kental yang berputar tanpa henti. Di atas danau itulah berdiri sebuah bangunan yang menyerupai candi yang sepertinya tidak asing lagi baginya. Bangunan candi itu merupakan sebuah tempat bagi penguasa Mandala gaib yang berada di lereng Gunung Selamat, yang tidak lain adalah kerajaan gaib kecil tempat Wanarupa hidup sebelum dia bertemu dengan sosok Sudiro. Wanarupa yang memiliki nama asli Walang Limaran adalah sosok makhluk gaib dari bangsa siluman penghuni Mandala Girisamo, yang mana kerajaan itu berada di lereng sebuah gunung besar yang ada di Pulau Jawa. Namun saat itu Mandala atau kerajaan gaibnya hancur tidak bersisa setelah diserang oleh Mandala Alas Wetan yang dipimpin oleh Sugali, dan Wanarupa atau Walang Limaran adalah satu-satunya makhluk yang tersisa dari Mandala Girisamo. Wanarupa berdiri mematung, jiwanya seakan ditarik mundur melewati waktu yang telah hancur itu, kembali ke masa-masa di saat Mandala Girisamo masih berdiri megah di bawah bayang-bayang Gunung Selamat. Bangunan melayang itu meskipun samar, diselubungi kabut dan tergantung di atas danau tanpa batas, tapi memancarkan aura yang tidak salah lagi merupakan energi dari para leluhurnya, dan juga jejak-jejak para siluman agung serta germa duka dari kehancuran yang pernah menenggelamkan dunianya. Candi itu tampak kokoh namun sekaligus rapuh, seolah ditenun dari kenangan dan juga kesedihan yang tidak pernah akan sembuh. Pilar-pilar hitam legam menjulang ke langit kabut, tiap bagiannya berukiran simbol-simbol kerajaan dan juga dari silsilah Wanarupa sendiri, lambang kekuatan dan juga perlindungan yang kini hanya menjadi peninggalan. Ujung bangunan memancarkan cahaya biru kehijauan yang berdenyut dengan pelan seperti jantung yang masih berdetak di tengah kematian.
Dari sekeliling danau kabut itu, suara gaib yang tidak berwujud mulai menyeruak. Bukan suara yang terdengar di telinga, melainkan bisikan-bisikan halus dalam kesadaran atau sebuah panggilan dari masa lalu, dari tanah leluhur yang telah musnah, dari roh-roh mandala yang mungkin masih bertahan sebagai gemat. Dan seiring berjalannya waktu, kabut pun berputar semakin cepat, membentuk pusaran besar di dasar danau tak berair itu, seperti menunggu sesuatu atau seseorang. Langkah kaki yang tadinya mantap kini mulai kehilangan irama. Aura di sekeliling Wanarupa berubah, bukan lagi hanya menjadi bagian dari perjalanan, melainkan titik temu antara takdir dan juga luka lama. Dia tidak hanya bisa melihat masa lalunya dalam bentuk bangunan itu, tapi dia juga merasakannya, mendekapnya, dan terseret ke dalam pusaran antara ingatan dan kenyataan. Dari kejauhan, candi itu perlahan mulai berubah bentuk. Pilar-pilarnya yang semula tampak retak lalu utuh kembali, seperti menyerminkan gejolak batin yang sedang dialami oleh Wanarupa. Di tengah atapnya, simbol mandala Girisamu yang dulunya bercahaya kini meredup, seperti menunggu diterangi kembali oleh satu-satunya pewaris yang masih hidup. Di sisi lain, setelah kabut pekat yang menyelimuti tempat di mana Sudiro dan yang lainnya berada perlahan menghilang, Ki Condrowongso dan Bolorejo segera menarik tubuh Gatra Prawira dan juga Wanageni untuk keluar dari tempat yang mereka duga sebagai gerbang Trisaka Aji. Setelah dapat menyadarkan keduanya, Ki Condrowongso pun kembali melesat pergi untuk mencari tubuh Sudiro dan juga Wanarupa. Namun setelah cukup lama mencari-cari, Ki Condrowongso hanya bisa menemukan sosok Sudiro yang tengah berdiri mematung di antara batas kesadarannya. "Apa yang kau rasakan, Diro?" tanya Ki Condrowongso yang berdiri tepat di belakang Sudiro. Aku baru saja melihat semua masa laluku, Ki. Dan sepertinya aku baru saja bertemu dengan sosok Bandono Jiwo, balas Sudiro yang perlahan memutar tubuhnya kemudian menatap ke arah Ki Condrowongso. "Bagaimana dengan yang lainnya, Ki?" tanya Sudiro ketika ia mulai membuka kedua matanya. "Sepertinya Wanarupa yang telah masuk ke dalam gerbang Trisaka Aji, Diro. Karena aku dan Bolorejo berhasil membawa tubuh Gatra Prawira dan juga Wanageni pergi dari gerbang itu tepat sebelum kesadarannya dihabisi oleh sosok Bandono Jiwo," balas Ki Condrowongso menjelaskan. "Semoga saja Wanarupa mampu menaklukkan sosok makhluk itu, Ki," ujar Sudiro dengan wajah yang tertunduk lesu. Ki Condrowongso menepuk pelan bahu Sudiro. Dia mencoba menenangkan kegelisahan yang tampak jelas di wajah Sudiro. Udara di sekitar mereka berdua masih menyisakan aroma pekat dari kabut yang kini mulai menghilang, dan tanah tempat mereka berdiri seolah mengandung gema jiwa yang pernah terperangkap dalam ilusi Bandono Jiwo. "Jika memang ada satu makhluk yang bisa melewati gerbang Trisaka Aji, maka makhluk itu adalah sosok Wanarupa, Diro. Itu bukan karena kekuatannya, tapi karena beban luka yang ada di dalam dirinya. Sudah terlalu lama dia pikul seorang diri. Dan di titik paling dalam itulah, terkadang justru dialah yang akan bisa menemukan jalan keluarnya," ujar Ki Condrowongso dengan wajah yang terlihat sangat bijaksana kala itu. Sudiro mengangguk pelan, namun matanya masih menatap nanar, memandang ke arah pusaran kabut yang jauh tempat sosok Wanarupa terakhir kali terlihat. Keheningan mulai menyelimuti keduanya, seolah Wilawang Dwipa sendiri menahan nafas, menunggu apakah sang makhluk gaib terakhir dari mandala Girisamu itu akan kembali lagi dengan kesadarannya, atau justru malah lenyap untuk selama-lamanya dalam pelukan gelap Bandono Jiwo. Sementara itu,
Sosok Wanarupa yang kini tidak lagi terlihat oleh Sudiro, Ki Condrowongso, Bolorejo, Katrapawira dan juga Wanegeni mulai masuk ke dalam ilusi yang diciptakan oleh sosok Bandono Jiwo, penjaga gerbang Trisaka Aji. Selesai. Wow, luar biasa. Sudiro akhirnya berhasil mengalahkan sosok Romo Dewo, penjaga gerbang Wilawang Dwipa, yang mana dengan strategi ya. Jadi mungkin kalau dari segi kekuatan mungkin sama ya, berimbang, tapi di sini strateginya Sudiro yang keren banget nih. Jadi dia sempat memasukkan butiran-butiran pasir yang berubah menjadi butiran panas itu ke dalam tubuh sosok Romo Dewo tanpa sepengetahuan oleh sosok Romo Dewo sendiri. Sampai nanya tuh, sebenarnya kapan sih lu masukin tuh ke dalam tubuh gue? Nah, jadi pada saat tubuhnya melebur dan salah satu dari 4 tubuhnya Sudiro itu, disitulah dia memasukkan butiran debu yang berubah menjadi butiran panas. Keren banget ya strategi dari Sudiro. Jadi sekali lagi, Sudiro mungkin kalau dari segi kekuatannya tidak terlalu hebat banget ya, mungkin di bawah sosok Romo Dewo, tapi di sini strategi menentukan teman-teman. Dan yang menjadi pertanyaan lagi, kenapa sih di gerbang selanjutnya yaitu gerbang Trisaka Aji harus sosok Wanarupa yang menghadapi penjaga gerbang penuh dengan ilusi itu, bukannya sosok Sudiro nih. Dan menurut Ki Condrowongso ini harus Wanarupa, karena Wanarupa itu adalah sosok yang sudah berdamai dengan masa lalunya. Jadi apa ya, gerbang Trisaka Aji ini dipenuhi dengan ilusi dan juga seperti mengorek luka lama. Nah, Sudiro belum tentu nih, karena di sini kan Sudiro kan punya luka lama yang sangat dalam teman-teman, yang mana di situ kedua orang tua Sudiro itu dan juga anggota keluarganya itu dihabisi oleh saudaranya sendiri ya, pamannya sendiri. Jadi di sini mungkin luka lama Sudiro ini dilihat oleh Ki Condrowongso belum sepenuhnya sembuh, sehingga dia menyarankan agar sosok Wanarupa saja yang menghadapi penjaga gerbang Trisaka Aji. Makin menarik nih. Buat besok pokoknya jangan sampai tinggalan teman-teman ya, karena besok akan kita lihat bagaimana perjalanan mereka untuk menuju lembah Segoro Geni. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya kepada Mas Untung Prasetyo atas izinnya kami bisa membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan juga semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya ya. Boleh di share juga dong, dibantu di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan sekali lagi buat teman-teman yang belum subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe Ilo Entry ini agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.